Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Jadi kita lanjutkan kajian siang ini. sikap negatif terhadap Al-Quran. Sikap negatif. A. Orang yang sudah mengaku beriman tetapi tanda tanya. 2 8 7 179 2246 1772. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 8. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf 179. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj 46. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Al-Isra 72. Maksudnya gimana ya Pak? Kami dia sudah mengaku beriman tapi padahal bukan orang beriman. Allah menyebut. Allah ya. Karena selama beriman dia sikap negatif terhadap Al-Quran. Yang mereka mengaku beriman Pak. Berarti ucapan-ucapan di mulut itu aja ya. Coba Tapi ini tidak ngaji Quran enggak mau. cuma hanya mengaku misalkan Islam gitu. Ya Islam. Tapi dia nggak mau mempelajari apa itu Islam di Al-Quran itu apa gitu. Berarti KTP gitu ya. Hanya KTP saja, hanya pengakuan saja ya. Ngrungokno ya gak gelem apa maneh maca dhewe. Tambahmu. Oke. Lanjut. 1. Seperti keledai menggendong kitab, tak ada keinginan untuk mengetahui isi kitab. 625 32324 7176. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.
Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Jumu'ah 5. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian, yaitu Alkitab? Mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu dipergunakan untuk menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling dan mereka selalu membelakangi atau tidak mau memahami dan mengikuti. Al-Imran 23. Hal itu adalah karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung, atau sudah ada kepastian masuk surga walaupun masuk neraka dulu sebentar. Mereka diperdaya dalam agama mereka oleh apa yang selalu mereka ada-adakan, atau faham itu diada-adakan orang bukan dari Al-Quran. Al-Imran 24. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurunkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Seperti keledai yang meminum kitab. Ini sama seperti yang dari awal itu ya. Ya, Misalkan mempunyai kitab tapi nggak pernah mau nggak tahu mau isinya. gitu ya. Ya, seperti keledai. Nah, ya. Keledai itu menggendong bisa, memegang bisa, Tapi untuk tapi membaca memahami kan bukan dia, maksudnya itu bukan untuk dia gitu. Sebagai alat transportasi gitu aja ya. iya. Gitu. Jadi maksudnya kalau pemikiran dan pemahaman untuk ditaruh neraka dulu sebentar lalu surga itu memang itu sebenarnya dari orang-orang Yahudi atau gimana? Tapi dalam Islam juga ada pikiran-pikiran orang kayak gitu. Ada. Oh iya nanti emang ditaruh neraka dulu. Situ aja. Nah, itu akibatnya karena sudah ada kepastian masuk surga, akhirnya tidak perlu mempelajari. Itu juga asal-asalan gitu aja. Lalu gini-gini nanti juga surga gitu. Sampai yang ada cukup dengan la ilaha illallah Cukup. surga gitu ya. Kan. Ini awalnya dari Yahudi, Pak. Ya, sebenarnya dari Pahamnya Yahudi. Yahudi. Pahamnya Yahudi masuk neraka sebentar, pindah ke surga. Pahamnya Nasrani tidak perlu masuk neraka, langsung masuk surga. Akhirnya Karena orang kita Yahudi, dosa itu ya. orang Yahudi masuk Neraka dulu. Nasrani semua. Oh, gitu ya. Kan lebih mudah Nasrani. Ya. Karena sering ada apa? Penebusan itu ya. Diganti dengan apa Kalau namanya bisa itu. Nabi Isa, tidak perlu masuk neraka. Akhirnya orang Yahudi entek pindah ke Nasrani. Itu ya. Lanjut. 2. Menganggap remeh Al-Quran. 56, 80 sampai 82, 67, 8 sampai 11. Diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rizki Al-Quran dengan mendustakannya. Al-Waqiah 80 sampai 82. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
Al-Mulk 8 sampai 11. Menganggap remeh. Ini ada yang menganggap remeh. Cuma hanya yang di atas itu hanya Islam saja. Terus ini yang kedua ini benar-benar tahu isinya, tapi menyepelekan. gitu. Jadi ada dua. Padahal kan janjinya Allah, barang siapa mau mempelajari Quran, Allah akan meninggikan derajat. Nah, karena dia menyepelekan, akhirnya derajatnya tidak dapat. Kan tadi kan ada kan nih. Kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tiga, merasa susah dengan adanya Al-Quran. Surat 20 ayat 2, 28, surat 57, surat 28 ayat 57, surat 7 ayat 2, surat 11 ayat 12. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Dan mereka berkata, Toha ayat 20, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Proses ayat 57. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf ayat 2. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau kekayaan, atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah memelihara segala sesuatu. Hud ayat 4 ayat 12. Ini merasa susah karena kebiasaan lama ini. Waktu itu kan adat. Ya. Dalam Al-Quran ini menentang adat kan. Ya, setiap menyampaikan mesti dilawan. Bertentangan dengan adat kebiasaan. Awal misalkan menyembah berhala, ini tidak membolehkan. Terus juga masalah kiblat juga mungkin. Masuk kiblat juga. Termasuk juga ya. Karena Quran ini kan peringatan. Sampai ke kesembelihan juga. Berarti hitungannya mau keseluruhan gitu ya. Iya, pokoknya Nabi merasa susah atau sahabat Nabi merasa susah jika menyampaikan Al-Quran. Tapi kata Allah, tapi Allah janjinya melindungi, tugasmu hanya menyampaikan. Berarti ketika penyebaran juga bukan di negeri Arab aja, di lain juga bertentangan dengan adat terus ya. Sama saja ya. Sebenarnya seperti Indonesia ini kan sudah lama Islamnya, gak ono, ini jarang lah. Bukan nanggone Cina, nanggone ini. Iya, kalau itu kayak dari makanan juga gitu kan.
Islamnya masih sedikit itu kan ya gur apa Uju. nih Yang sing nang Cina apa Ya uju. oh ya view yang itu yang Islamnya sedikit yang dia teraniaya itu. kan teraniaya dia tapi calonnya surga ya Yang benar-benar itu ya. Insya Allah Gitu karena ya. masih kafir murni kan. Oke, lanjut. 4. Kalau mengetahui tambah takut. 17 ayat 41. Dan sesungguhnya Al-Quran ini telah kami ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Al-Isra ayat 41. Ini kalau Jadi memang- mengetahui tambah takut ini apa ada lulusan dengan personalnya dia, misalkan dia penjual sesuatu yang diharamkan gitu. Ya, jadi kalau manusia kan tempatnya salah. Jadi kalau mendapat peringatan sebetulnya berterima kasih. Alhamdulillah bisa bertobat. Iya. Namanya Tapi ini karena yang pernah salahkan. tobatnya susah, maka akhirnya takut sama ayatnya. Akhirnya ketika memilih ayat, ketika ayat itu yang tidak disukai dilewati dia. Iya. Akhirnya kajiannya Yang disukai saja. guyonan, sing guyonan kan. Yang disukai-sukai saja, yang hitungannya yang biasa-biasa, yang nggak menyinggung dengan dia gitu. Lanjut. 5. Membaca surat tertentu saja. Surat 15 ayat 91, surat 13 ayat 36. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu terbagi-bagi. Al-Hijr ayat 91. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diberikan kepadamu. Dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru manusia dan hanya kepadanya aku kembali. Araf ayat 36. Nah ini menjadi surat tertentu saja ini. Ini masih banyak dijumpai Masih sampai sekarang. ya, sampai sekarang ya. Soalnya kemarin pernah saya habis ngaji di sini ini, ketika saya ngomong itu, ketika maukah saya share dengan ayat-ayat, oh enggak usah, ngaji saya cukup hanya malam Jumat saja, kan gitu. Apakah mengaji harus di hari itu aja gitu? Kan gini sama apa kerja kan juga bisa gitu, membacanya sedikit dengan rangkaian gitu. Tapi ketika itu saya nggak cuma saya menyampaikan saja bahwa aku juga tidak suka kalau kayak gitu. Seharusnya tiap hari juga ada kajian yang masuk gitu. Bukan yasinan, bukan tapi Quranan. Quranan gitu. Sak Quran. Satu Al-Quran penuh karena apa? Bukan hanya cukup di yasin saja, semua itu sangat berguna gitu. Ada mesti nggak ada yang bisa yasin, nggak ada. Gitu. Ya baik-baik saja gitu loh. Tapi alangkah baiknya ketika kita mempelajari semua itu gitu ya. Tapi yang masuknya ya kebebasan yang cuma hanya sekedar menyampaikan bahwa keseluruhan itu lebih baik gitu. Kewajibanmu cuman menyampaikan. Nah ketika saya menyampaikan itu aja. Perkara orang bisa nerima apa tidak itu urusan. Kamu udah usah ikut. Nggak ada gitu, urusan itu udah masuk ranahnya Allah sendiri gitu ya. Lanjut. 6. Senang syairnya saja. 36, surat 36 ayat 69. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Yasin ayat 69.
syairnya saja. Quran itu memang berbentuk syair dan bisa dilakukan. Ya seperti yang ada kori apa gitu. Bukan berarti itu yang menjadi pokok, bukan dilarang. Tapi Quran Nggak itu apa-apa, maksudnya itu nggak nggak apa-apa. apa-apa disyairkan, Tapi yang nggak penting apa-apa. Itu petunjuknya. hitungannya yang apa maksud dari bacaan ini gitu. Itu yang lebih penting gitu. Mungkin untuk yang untuk disyairkan ini mungkin untuk misal di luar Islam gitu, rasa-rasa kekaguman diawali dari situ. Iya. Apa kesenangan dari orang Islam sendiri dari suara itu, akhirnya dengan suara-suara itu yang enak didengar, kemudian tujuannya itu untuk bisa dia lebih tahu isinya apa kok suaranya enak gitu. Iya, karena ini kan kelebihan Quran itu bisa dilakukan. Nah, Injil dilakukan kan lucu ya. Barang siapa karena berbentuk itu ya udah nggak ada teks asli, karena hanya terjemah saja. iya, jadi dilakukan malah lucu malah. Musabakoh tilawatil Injil. Memang kelebihan Quran itu bisa dilakukan dan berbentuk syair, tapi bukan itu yang terpenting. Tapi juga terkadang ya di syair ini juga ujian ya buat kita. Apa kita terkecoh dengan syair itu gitu? Apa kita hanya Apa kita mementingkan hanya syairnya saja? menyairkan saja gitu, menyuarakan saja gitu. Dan kamu tidak mau memahami Tidak isinya. mau sampai memahami. Makanya terus sari tilawah, karena kan saya kira susum sari tilawah, ono terjemahannya Oh ada diwaca. langsung, kayak di radio, setelah Arabnya dibaca terus terjemahnya gitu ya. Itu ada kemajuan gitu, Iya, ada kemajuan. Jadi hanya bukan mendengar syair saja yang Iya. beda dengan bahasa kita, tapi juga ada terjemahan di situ. Lanjut. 7. Membaca cepat-cepatan saja. 175 ayat 16 sampai 19. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Al-Qiyamah ayat 16. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacakannya. Al-Qiyamah ayat 17. Apa? Apabila Pak telah Imam. selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Qiyamah ayat 18. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Al-Qiyamah ayat 19. Apakah orang bahasa cepat itu tujuannya apa? Kalau cepat-cepat untuk menghafal itu boleh ya? itu boleh. Tergantung Darurat kan? porsinya itu. Nek membacakan Disesuaikan ke gitu ya. orang, Per orang. didengarkan orang, ya harus yang baik. Artinya gitu ya? Seperti itu. Soalnya didengarkan orang. Jadi yang dimaksud ini menjelaskan isinya itu apa? Enggak. Kalau untuk orang, kalau untuk sendiri kan hafalan sendiri kan dibaca sendiri untuk mengingat sendiri. Itu boleh. Kita cepat membacanya itu boleh. Untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Orang menghafalkan Al-Quran. Emang kan ada Arab gitu ya, Arab sama Indonesia ya. Berarti yang dimaksud di sini tuh apa bacaannya berarti ya? Bacaan Al-Qur'annya. Bacaan Arab ya. Arabnya ya. Tergantung kondisi. Untuk Ya, diri yang sendiri, menjadi boleh cepat. jadi itu kan kataman, Iya. jadi kan kataman cepet-cepetan. Itu yang dimaksud berarti. Untuk menghatamkan emang tujuannya ya. Tujuannya emang Itu memang itu nggak masalah gitu. ya enggak apa-apa. Yang penting nanti orangnya itu bukan hanya menghatamkan saja gitu loh, tapi sampai kelasnya memahami. Waalaikumsalam. Wah, apa? Iya.
8. Sing ngenteni Pak. Delapan. Saya paham Mas anu Pak. Wis. Aku isi deh. 8. Tak mau memperhatikan isinya. 4724 2 170. Maka apakah mereka tidak menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Muhammad ayat 24. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah atau petunjuk Al-Quran, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapat petunjuk? Ini apa Pak? Kata pembukanya menghayati. Terus kedua hati terkunci. Nah kalau menghayati itu berarti dia ini jiwanya dia itu terpanggil atau tertarik oleh. Bukan hanya sekedar akal saja, tapi masuk ke dalam Hati. jiwa ya. Nah Hati kalau dan jiwa. terkunci itu dia nggak sadar. Dia bisa nggak sadar. Nggak sadar. Walaupun usianya dia itu tua, tapi hatinya nggak sadar ya nggak bisa Pak. Nggak bisa, kan hatinya harus terbuka. Nah ini apakah datang dari intern sendiri atau Allah? Nah makanya orangnya yang harus berusaha, Allah yang membuka. Jadi artinya kalau mereka ini sungguh-sungguh atau jihad, mungkin Allah Akan membuka. akan membuka. Tapi di sini tadi di ayat yang kedua, mereka nggak mau Pak ya. Karena Mereka nggak mau. mereka itu lebih cenderung mengikuti orang dahulu atau nenek moyang. Nenek moyang. Ini apa Pak penyebabnya Pak? Kok dari pembuka menghayati hati terkunci, Karena mengikuti tetap dia ini kukuh pada hal yang nenek moyang Iya. itu kan paling aman. Berarti kan ikuti nenek moyang kan wongnya akeh, Oh, banyak pengikut. banyak pengikut. Kalau dia berusaha memahami sendiri, menangkap sendiri, kan dibolo kan. oh Banyak berarti bertentangan. mengikuti nenek moyang ada hal yang karena banyak orang merasa aman. Sama. Berarti ini eksternal Pak ya. Dia eksternal, Hatinya belum terpanggil Pak ya. belum terpanggil itu. Mas, Artinya kenapa? Apa benar mengikuti orang banyak ini akan aman dan lain sebagainya gitu. belum. Jadi dia masih berpikir dengan apa kelompoknya Pak. Terus? 9. Menganggap dongeng saja. 8 31 sampai 32, 16 24,
24, 25, 4 sampai 6, 68, 15 sampai 16. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat yang seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini, Al-Quran. Ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang purbakala. Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. An-Anfal 31-32. Dan apabila Ini apa Pak maksudnya Pak? Nah tadi kalau dikaitkan dengan menghayati dan terkunci Pak ya. Nah, terus dia sekarang menantang Pak ya. Datangkan azab dari langit. Apa dia ini menantang atau sebagai bukti Pak? Supaya hatinya terbuka. Kalau dikaitkan dengan itu. Sebagai bukti, minta bukti. Dia minta bukti Pak ya. Nah, kira-kira itu dilayani Allah ya kan? Apa kira-kira terbuka Pak? Enggak. Buktinya enggak ya Pak ya? Enggak. Oh. Hah? Nah makanya terkunci itu seperti itu Pak ya. Artinya Allah menggambarkan hati terkunci itu walaupun di adab yang luar biasa pun tetap tidak bisa terbuka. Pak. Itu gambaran terkunci Pak. Keinginannya tuh nggak ada. Nah apabila orang yang hatinya terbuka ketika dibacakan ayat-ayat digambarkan Allah dia tersungkur ya Pak, menghormati betul. Iki Quran iki sini. Benar. Artinya bukan sujud kan, dia kan menghormati benar. Menghormati ini betul. Benar ini gitu loh. Bertambah khusyuk. Bertambah khusyuk. Ini lawannya Pak ya. Ini dihadap tambah. Jadi ini ramah oleh aplikasi. Panggilan. Tapi nang gone TV ki saiki sebagian besar wis Quran kabeh kok. Sudah banyak yang Cuma kan gini Pak, gambaran Allah tentang agama Islam ini saya agak manja. Seperti air hujan yang diturunkan di gunung kan gitu ya. Itu kan artinya berita Pak ya. Nah, gunung itu kan akhirnya dia akan merembas ke bawah atau ke sungai besar, sungai kecil, itu kiai Pak ya. Penyebarnya Pak. Penyebarnya. Nah sekarang ini dengan adanya TPA dan sebagainya, ini kondisinya kan berubah ya Pak. Berubah. Artinya dia cuma sekedar mengaji atau ya Quran gitu Pak ya. Tapi dalam hal prakteknya, ini kan prakteknya dibawa orang Pak ya. Berarti sudah ada perbaikan lah. Sudah ada kemajuan lah. Tapi kan masih kerusakan seperti ini Pak. Kerusakan jiwa itu mental seperti ini. Iya masih. Dan apabila dikatakan terhadap mereka, apa yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongengan-dongengan orang-orang dahulu. An-Nahl 24. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, berarti ini total Pak ya, bencinya terhadap kota ini total. Nah kalau setengah-setengah Pak, setengah-setengah Pak, ya kadang Al-Quran gitu, yang lain ya, gitu. Ya mudah-mudahan tambah lah ya. Kan ada kayak seperti ini sebagai suatu prestis gitu loh Pak ya. Oh saya ngaji, wah kayak orang-orang wah ngaji gitu. Ada kan seperti itu Pak, sebagai suatu apa itu Pak, apa ya, simbol lah. Simbol aja gitu. Karena dengan begitu dia akan mungkin akan menarik
Kalau orang politik kan Masa masa itu tadi. Itu gimana, Pak? Ini terletak di mana, Pak? Kalau ini benar-benar benci tadi, Pak. Karena ini benar-benar benci sampai dia menganggap dongeng sampai apapun gitu. Menolaknya itu macam-macam lah. Ya. Ya kalau yang setengah itu gimana, Pak? Berarti kan masih mengikuti kemauannya dia. Ada unsur kemauan pribadi, Pak. Ya? Ada keinginan tertentu. Ya makanya seperti Bapak gambarkan, oh ini masih wilayah pribadi gitu, Pak ya. Ini masih benar-benar Quran gitu. Oh yang setengah itu masih nyampur pribadi, Pak ya. Iya, masih punya keinginan lain kan. Kan hanya pancingan-pancingan saja. Nggak taunya ketika ngaji dia agak ada bisnisnya gitu. itu nyampur, Pak ya. Nyampur. Belum pure, Pak ya. Belum pure. Nah, itu gimana, Pak, kira-kira, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Maksudnya ya kita kan nggak bisa nilai ya, Pak. Ya Ya? bisa, Allah yang nilai. Nggak, artinya ketika kita punya seperti itu ya, yang nggak tahu itu saudara atau apa, respon kita itu gimana, Pak? Apa tetap kuku ayo diajak terus gitu? Ya tetap diajak aja ya. Wong haji aja boleh berdagang ya. Tapi sebenarnya dagang. Bila perlu Hajar Aswad buat dagang, Pak. Kalau kepingin nyium wani piro gitu. Iya. Ibadah sambil berdagang. Nah itu loh, kadang-kadang kan rancunya kan di sana, Pak. Dia berangkat, tapi nggak perlu bontotnya akeh gitu ya. Rancu kan, gue itu umroh, Bakul. Oke. Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan Allah yang mengetahui segala rahasia di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat ini menunjukkan Quran ditulis ya. Ya. Dimintanya untuk ditulis. Yang minta kan Nabi. Ya. Tulis. Minta tulis. Tulis terus ditempelkan nang papan. Jadi orang tidak lagi memburu Nabi tapi memburu tulisan. Nah itu secara konsep itu, Pak ya. Sekarang gini, nah ketika orang yang ditutup hatinya itu, Pak, itu tetap menganggap dia ini kekeh, tetap dianggap dongeng. Jadi dia tidak mau melihat isinya tapi sudah Berpendapat gitu. pendapatnya sudah dipenuhi dengan penolakan. Penolakan gitu ya. Walaupun sebaik gimana kayak Bisa jadi proporsional. ini dipakai dalil kita bisa, Pak. Ketika kita mengaji dengan ayat-ayat ini, percuma kok tetap dianggap dongeng. Pak Ustadz model dongeng kan bisa jadi itu, Pak ya. Itu Iya, kan bisa. ya kebencian yang tertanam itu ya. Ya bukan Udah kebencian karena Penolakan. Allah ditutup. Penolakan itu ya. Mengunci hati tadi itu seperti itu. Kalau dibalik itu kan itu. Apakah kita mau dikunci seperti itu kan? Makanya kan kita doanya kan Robbana la tuzigh qulubana ba'da'id hadaitana. Ya Allah, bukalah pintu hatiku, jangan kau tutup. Kan doanya setiap habis sholat kan baca itu Robbana apa? Robbana lali ya. Qulubana ba'da'id hadaitana. Setelah engkau buka hatiku telah terbuka, ya Allah jangan engkau tutup kembali. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah janganlah engkau tutup kembali hati kami setelah engkau buka.
Nah, menutup hati dan membuka itu kewenangan Allah. ya betul. Itu bisa diminta atau karena usaha manusia itu? Ya usaha manusia dan diminta. Minta dan diminta. Makanya kan zamannya Nabi kalau ada orang kafir menolak jangan dimarahi, jangan disalahkan, Lemah lembut tadi. doakan. Lalu upayakan ia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Didoakan dan upayakan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Bacakanlah tadi ya. Bacakanlah tadi. Itu aja batasan kita Pak, ya. Sebab membuka menutup hati itu Allah yang menutup. Membuka menutup hati orang itu. Tapi Allah kan fair play Pak. Masa orang bajingan terus dibuka kan nggak mungkin kan Pak? Tidak mungkin. Pasti kan ada upaya lah. Iya, ada rekayasa usaha dia, proses usaha itu pasti ada kan? Iya. Yuk. 10. Senang membaca kitab lain. 31, 6 sampai 7, 77, 50, 81, 25 sampai 26. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan dusta atas nama Rasul atau lahwal hadis yang tidak berguna dengan maksud untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, orang yang tidak berpengetahuan, dan menjadikan jalan Allah atau Al-Quran itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Luqman 6 dan 7. Maka kepada perkataan apa selain Al-Quran ini mereka akan beriman. Dan Al-Quran ini bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Ini kan Allah menandai. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan. Jadi Allah memberitahu bagaimana dia mempergunakan perkataan dusta atas nama Rasul. Ini cara-caranya. Lahwal hadis. Kalau dikasih ini jangan dibaca, kalau yang saya kasih ini baca, seperti itu Pak ya. Jadi ini pengembangan dari orang-orang yang hatinya terkunci itu Pak ya. Menjadi menghalangi. Nah, terus dia ini akan berkembang, bertindak seperti ini. Hati Pak ya. Hati. 11 ya. Membaca Al-Quran ada paham yang lain. 17, 89, surat 18 ayat 54, surat 30 ayat 58. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dan Al-Quran ini tiap macam perumpamaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya kecuali mengingkarinya. Al-Isra ayat 89. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Al-Kahf ayat 54. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Ar-Rum ayat 58.
Jadi gini, saya akhirnya berpikir gini, ketika Allah ini membuat perumpamaan, ya kan, ya semacam ya kayak virus ini banyak orang itu berhenti di materi, Pak. Virus itu kan sebuah materi yang dikatakan corona tadi. Nah, ketika dia ini bisa mengidentifikasi virus tadi, terus dia langkah apa gimana untuk menanggulangi kan itu aja yang dipelajari, Pak. Tapi nggak pernah mempelajari di balik ini ada apa. Kenapa sampai ini timbul? Gitu. Apa ada kaitannya dengan ulah manusia? Apakah ada kaitannya dengan kemajuan umat manusia dengan timbulnya virus ini? Nah, jadi dia mandek di materi itu, Pak ya. Nah, ketika dia ini menguasai materi, dia akan membantah Allah. Kira-kira begitu, Pak. Karena Artinya merasa bisa gitu. ia telah menyibukkan diri dalam hal itu, Iya betul ya. melupakan yang lain akhirnya. Kan bisa-bisa belajar agamanya menjadi ketinggalan karena dia hanya fokus itu saja. Stressingnya ke sana. Ke sana. Padahal ada ayat lain setelah ini masih ada kesibukan yang lain, apa itu? Ayat kan itu kan. Ada urusan yang lebih penting lagi. Jadi sebetulnya ketika materi atau ujian tadi, sebuah materi tadi Pak sudah diketemukan, itu setelah kita tahu apa tindakannya Pak, kita balik ke Allah Pak. Iya, kembali ke Allah. Berserah diri gitu maksudnya. Iya. Terus lanjut ke hal-hal yang belum tertangani Pak. Iya. Apa kita saling tolong menolongnya? Bagaimana ini? Karena kehendak Allah nih Pak. Karena kehendak Allah ini. Nah, ini kan akhirnya romancu Pak, yang saham yang waduh sampai Arab menurunkan minyak harganya dipotong $8, bingung kan? Kacau nih Iya, dunia. materi itu seperti ini Pak, dunia itu seperti ini Pak. Karena kan pesawatnya gak melaku, kapalnya gak melaku, bensinnya kan karena sing tuku kan bingung. Orang naik. Terus ini tak kayak murah pokoknya tukun. Ya pesawatnya rugi piro setiap hari. Iya, banyak yang diliburkan kan Pak, cancel semua. Cancel semua. Ramai letak kayak gini, tak menang bukan agak kelem, enggak Pak, sponsor aja. Paspornya wis duwe. Seperti itu. Itu karena kemandekan kita berpikir di satu materi Pak. Iya. Seandainya kita berpikir nggak tahu lah, ini memang udah urusan dengan Allah. Kita berserah diri jalan gitu aja Pak. Ya jalan biasa aja. Nggak perlu kita cemas apa-apa. Ayo, Pak. 13 12 Iya, itu 12 di sini. 12 berpaling atau tidak mereken. Surat 41 ayat 1 sampai 6, surat 21 ayat 50, surat 15 ayat 81 dan seterusnya. Hamim. Al-Fussilat ayat 1. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Fussilat ayat 2. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang berpikir untuk memahami. Fussilat ayat 3. Yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Fussilat ayat 4. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada tersumbat, dan di antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami bekerja pula. Fussilat ayat 5. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya,
dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang berbuat sekutu dengannya. Fussilat ayat 6. Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi. Ini bagaimana mengakui ini. Nolak itu seperti itu, Pak. Tapi ini orangnya tahu ya, Pak. Kalau maksudnya nyadari. Apa ini benar. Nah ini gimana Pak? Kayak Snok kan dia paham, dia cuma tujuannya itu untuk menyesatkan. Nah itu gimana kan? Allah itu tanggapannya untuk si Snok itu contoh untuk si Snok itu. Kan dia paham, Ya, tahu memang. jalannya gitu Pak. Dia kan ngikuti Yahudi kan. Enggak, gitu itu kan. Tanggapannya Allah gimana lah? Allah koncomu apa? Maksudnya orang seperti ini kok Nah, kayaknya sebuah pilihan buat kita. Jadi Allah ini menggambarkan atau menginformasikan pada kita, ini loh orang yang Qur'annya kuat tapi dia dusta gitu loh. Kan gitu aja. Nah, arahnya dari arah itu gitu loh. Kalau orang yang dusta tentang Al-Quran itu boleh apa enggak kan gitu Pak ya? Atau gimana, atau dia tuh mencapai suatu tujuan dengan membohongin orang-orang ini, itu kan sebuah praktik gitu ya. Nah, Itu kan pilihan ya. iya. Ia memilih sesat untuk menyesatkan. Jadi dia tahu mana petunjuk, mana sesat. Iya. Itu Tapi lebih ia baik. ia milih sesat. Memang ia sendiri yang milih. Jadi nggak ada peranan Allah di situ. Kalau tanya pendapat Allah, aku ya karo. Bagaimana pandangan Allah nggak tahu. Memang Ada. Allah sudah menurunkan ayatnya seperti itu. Ada orang belajar petunjuk dan sesat, milih petunjuk dan memberi petunjuk pada yang lain, gitu ya. Yang sesat pun juga memberi petunjuk yang mencahayakan juga lain. ya. Nah ini orang Jadi ini sama-sama. ya belajar tahu sesat dan benar, ya milih sesat Dan menyesatkan. dengan tujuan menyesatkan. Jadi lebih bahaya ini karena dia tahu kalau orang judi terus ngejak judi gitu ketok kan. Makanya gampangannya di surat 4 ayat 44 itu kan itu ya. 444 apa ya? Angka manis. Pak, 444. tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab, mereka membeli kesesatan, Membeli. membeli kesesatan, Membeli itu kan memilih ya, memilihnya memilih kesesatan. sesat. Nah, artinya bukan memilih, Pak. Dia lebih cenderung, lebih berani sesat itu sampai dibeli kan gitu maksudnya. Iya, Kalau memilih sih nggak ngeluarin duit gitu ya. Saya sampai berani membeli gitu loh Mas. Itu kan mas, waduh, semua kompor. Jadi ono madu dan racun kan sengaja minum tuku racun, tuku. Tambah tuku kan gitu. Nah, kalau membeli berarti dia ini juga punya itu ya, punya kekuatan dia itu ya. Ya, Secara Iya. finansialnya ya, Kekuatan duit finansialnya di tadi. bumi ini dia mempunyai ya kelebihan. Terus Dan mereka menghendaki agar kamu tersesat Nah, dari ini- jalan yang benar. ya punya tujuan kan. Tujuannya agar kita ini orang Islam ini yang diberi petunjuk katut. Ngisor ya Pak? Ini kan sunuk guru-gurunya ini. Ngisor ya Terus Pak? yang keempat-limanya, dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Bukan masalah no, Enggak, lu bukan di pasaran no. Wis pengen nonton oleh itu. Ngono artinya ya wis lah. Ya tak diduwi ini. Aja ngomong pendapatnya apa ya apa ya ngene lah ngojo. Mending pelan-pelan. Kayak mau dijawab itu. Lah iya. Dijawab 45 loh. Allah lebih mengetahui apa?
musuh-musuhmu. Lebih mengetahui musuh-musuhmu. Kita nggak tahu. Kita itu di backup gitu loh. Nggak usah khawatir kok. Ya. Baru langsung selanjutnya mari ngomong ngono baru diperkuat iki. Cukuplah Allah menjadi pelindung Loh, iya, dan cukuplah bener, Allah kan? menjadi penolong bagimu. Oh, jangan sampai ngomong ya Allah ya apa ya? Wah, Enggak ngurus kon belajar ayat ayo wis lah. kan kayak wirawan kok. Muga pesawat langsung jatuhnya kuat amblas. Ahli psikologis Indonesia tuh Pak. Gara-gara masalah Corona. demo itu. Oh, demo. Ya apa sih Allah ini loh. Komplit keterangannya ya. Iya, memiliki. Jadi kita diceritai oleh Allah, diberitahu oleh Allah Iya. musuh kita Iya. yang seperti itu. Ya. Lalu Allah memberitahu bahwa kamu pasti tidak tahu, tapi Allah pelindungmu. Berarti kita gandolannya ke Allah peganglah. Ya cuma itu aja ya kita. Wis gak usah ngurusi musuh-musuh iki wis. Pokoknya tak kayak iki gambaran iki gitu Walaupun aja. musuh dalam selimut, dalam apa apa. Tenang aja, Pak. Aku sebagai pelindung liundilah kan kalau tahu. Alhamdulillah. Tenang aja, masih gocek modelnya deh. Tenang aja. Allah pelindungku. Allah pelindung. Lanjut. Luar biasa. 14. Bagaimana sampai berpaling terhadap apa yang terus-menerus diminta. Ayat surat 1 ayat 1 sampai 7. Surat 4 ayat 43. Sebentar. Pak, tadi doa yang setelah aku buka ini, setelah engkau buka hatiku jangan ditutup. Ini bisa dilanjut ini, Pak ya. Karena kita Iya. maksudnya gini, setelah kita baca ayat 445, oh kita tahu gitu Pak ya. Oh Allah ini pelindung. Gitu. Akhirnya doanya itu Pak ya. Ya, Allah menuntun kita Nah, dengan doa. iya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah ayat 1. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Al-Fatihah ayat 2. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah ayat 3. Yang menguasai hari pembalasan. Al-Fatihah ayat 4. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah ayat 6. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 7. Ya orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula sholat sedang kamu dalam keadaan junub, melainkan sholat-sholat yang dilewatinya saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan atau campur, kemudian kamu tidak dapat mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Al-Nisa ayat 43. Loh Pak, jadi kerusakan dunia ini memang benar karena ulah manusia Pak ya. Karena mereka ini lebih cenderung apa ya, sebagai pengumpul harta juga. Karena manusia itu tidak hanya butuh makan saja. Manusia tidak butuh makan saja. Iya. Kalau binatang kan hanya makan tok. Ya. Manusia bisa bikin ini. Akhirnya semua dijual, dijadikan uang. Sangat. Jadi maksudnya menuruti kemauan dia atau cita-cita mereka Pak ya. Keinginan mereka. Sehingga distribusi yang kumpulun itu nggak nyampe pada orang-orang miskin tadi. Arahnya ke sana. Enggak, jadi manusia kan
memproduksi dan mendistribusi. Ya. Iya. Nah, memproduksinya ini kadang kan melampaui batas ya. Iya. Misalkan menemukan harga kayu mahal, kayu kabeh tebuangi kabeh entek. Iya. Menemukan batu bara semua dihabisi. Menemukan minyak semua disedot semua. Nah, padahal dunia ini kan ada yang mati ganti yang hidup mati, kan ada yang bisa didaur ulang, ada yang tidak bisa. Iya. Yang tidak bisa itu semen nggak iso ya. Iya, bagus ya. Soalnya udah jadi beton, nggak iso diri balik namanya nggak iso. Jadi gunung kapur lama-lama habis seluruh dunia ini. Nah ini sebetulnya perlakuan manusia terhadap itu sepertinya harus gimana Pak? Ya mestinya harus tidak melampaui batas. Ya artinya kan bumi juga bergerak ya. Sehingga kalau cara pengambilannya itu terlalu diforsir, cepat entek. Seperti cadangan minyak di Indonesia ini habis kira-kira tahun 30 habis. Tapi kenapa Arab Saudi gak entek-entek? Itu mukjizat itu gak iso. Di Waturi Sinina, daerah Sinai, daerah Semenanjung Arab itu sumber minyaknya kok gak kalong-kalong itu. Gimana ini kan kekuasaan Allah. Nah ini yang lagi diresahkan kan plastik ya. Plastik ini merusak semua struktur tanah. Semua minuman pakai plastik ya. Tahun berapa itu saya punya join ngerajang itu dirajang daur ulang. Itu mesin alat untuk ngerajang iki. Jadi iki dipenyet-penyet ngono, dicuci resik, dilebono mesin, metune ku bunder-bunder cilik-cilik. Di plastik. Bisa didaur ulang. Kalau kresek ini daur ulangnya jadi ireng. Putih daur ulang jadi ireng. Nah, ireng wis gak iso. Karena moral lah ya sebenarnya. Moral Ya. manusia lah ya. Kebutuhan lah ya. Kebutuhan lah. Minuman, jajan, makanan semua bungkusnya plastik. Sama styrofoam ya. Itu turunan dari minyak. Itu yang dari minyak. Nah, artinya tidak dengan kebutuhan yang tak terbatas tadi. Sebetulnya kita harus mengantisipasi itu gimana? Ya menghitung adakah daur ulang. Jadi maksudnya gini, dengan adanya penemuan terjadi sampah, gitu ya. Dengan adanya sampah ini harus bisa dimanfaatkan. Gitu. Bisa didaur ulang. Artinya penemuan pertama tadi didaur ulang bisa sampai jadi berapa kali jadi. Tapi ya jarang lah orang berpikir itu. Iya.
Karena kiai ini bukan kiai teknokrat. Kiai ini kiai sumu. Ini tutup ini. Soalnya panjang, materi ini panjang. Sekarang belajar di bab 1 aja. Sadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.